Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Oki Dwi Putro. Saya ingin membuat video tugas akhir prakerja di hari kelima. Di sini tugasnya ada perencanaan manajemen proyek untuk yang pertama, kedua melakukan analisa terhadap kelayakan proyek, dan ketiga melakukan estimasi terhadap biaya dan anggaran proyek, keempat menjelaskan tahap eksekusi proyek, kemudian kelima menjelaskan evaluasi dan audit dari sebuah proyek. Untuk yang pertama, perencanaan manajemen proyek. Manajemen proyek adalah semua perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta koordinasi suatu proyek dari awal hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan bermutu baik. Untuk fungsi dari manajemen proyek adalah 1. Memimpin dan mengarahkan segala sumber daya dalam proyek untuk mencapai sasaran proyek. Kedua, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab proyek. Ketiga, menjamin terselenggaranya proyek serta tersedianya fasilitas pendukung yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keempat, menjamin terselenggaranya administrasi kegiatan penanganan proyek berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Kelima, menjamin tersedianya sebuah material, tenaga kerja, peralatan yang sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Kemudian keenam, menjamin terlaksana pengendalian biaya mutu, waktu, serta keselamatan untuk pekerja. Dan untuk yang soal kedua, melakukan analisa terhadap kelayakan proyek. Analisa kelayakan proyek merupakan penelitian untuk mengevaluasi layak atau tidaknya suatu proyek yang dilaksanakan pada suatu pembangunan konstruksi, masalah biaya atau cost, dan manfaat merupakan hal yang perlu dicermati dengan baik, terutama untuk proyek yang bersifat komersil. Di sini ada 4 elemen utama yang masuk ke dalam studi kelayakan. Pertama, kelayakan teknis. Kedua, keuangan. Ketiga, pasar atau market fit. Dan keempat, kelayakan operasional. Dan untuk soal yang ketiga, melakukan estimasi terhadap biaya dan anggaran proyek. Proses estimasi biaya dilakukan berdasarkan metodologi rencana manajemen biaya dan menggunakan acuan kebijakan prosedur yang dalam aset proses organisasi. Di samping itu juga menggunakan acuan lingkup dan jadwal proyek dan data informasi yang akan diproses berasal dari rencana manajemen SDM, daftar resiko, dan faktor lingkungan usaha. Proses estimasi biaya aktivitas proyek direkomendasikan untuk diuraikan menjadi rangkaian kegiatan-kegiatan untuk memudahkan pemahaman dan implementasi proses ini. Penjelasan rinci tiap kegiatan dibahas secara khusus pada bagian lain, dan kegiatan tersebut adalah 1. Mengumpulkan data dan informasi yang terkait. Untuk yang kedua, membuat perhitungan biaya sumber daya aktivitas. Untuk yang ketiga, membuat perhitungan biaya SDM dan overhead atau lainnya. Untuk yang keempat, membuat perhitungan biaya resiko dan peluang.
Untuk yang kelima, membuat estimasi biaya aktivitas. Dan untuk tugas yang keempat, menjelaskan tahap eksekusi proyek. Dalam menjelaskan tahap eksekusi proyek ini ada ada 3. Yang pertama, desain pengadaan produksi. Pada tahap ini seorang manajer proyek dan orang-orang yang telah ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap suatu aktivitas melakukan koordinasi pekerjaan bersama tim proyek, mengoptimalkan kinerja, serta memanfaatkan sumber daya non-personel dan secara efektif dan efisien. Proses yang terjadi pada tahap ini mengarah dan mengatur proses eksekusi dan menjamin kualitas. Kemudian memastikan tim proyek, membentuk tim proyek, mengatur tim proyek, membagikan informasi proyek, menampung ekspektasi stakeholder, dan melakukan pengadaan. Untuk soal yang kelima, menjelaskan evaluasi dan audit dari sebuah proyek. Dan untuk yang kelima ini, yang terakhir, evaluasi proyek untuk mengungkapkan di mana telah terjadi permasalahan dan untuk membuka bagi semua pihak mengenai status proyek untuk melakukan pengolahan yang lebih baik terhadap proyek di masa yang akan datang. Di sini ada jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan di setiap tahap dalam siklus proyek. Dan untuk evaluasi ringkas, yang kedua, evaluasi setelah proyek selesai menggunakan audit proyek sebagai dasar acuannya. Kemudian audit proyek didasari dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap manajemen proyek, metodologi, prosedur, anggaran pengeluaran, dan tingkat penyelesaian. Dan susunan audit proyek juga ada 3. Status proyek sekarang, status proyek di waktu berikutnya, kemudian status proyek mengenai pekerjaan yang cukup krusial. Demikian penjelasan secara mungkin ada tambahan sedikit untuk susunan audit. Setelah status proyek mengenai pekerjaan yang cukup krusial, di sini juga ada pengenalan resiko, informasi yang bermanfaat bagi proyek lain, keterbatasan audit, kemudian ada rincian lengkap isi laporan audit. Didasari dengan pendahuluan, status sekarang, status proyek di waktu akan datang, isu-isu manajemen yang penting, analisis resiko, dan keterbatasan asumsi. Demikian sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salahnya mohon maklum dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.